Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan pagi hari ini saya mendapat kesempatan yang sangat luar biasa, diundang oleh kawan-kawan dari mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi. Mudah-mudahan ibu bapak, adik-adik sekalian, kehadiran saya di tempat ini dapat mewarnai bagaimana perkembangan kebudayaan kita di Provinsi Banten. Salawat mengirim salam tetap tercurah kepada junjungan besar kita yang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adik, pertama yang saya hormati Ketua Kaprodi Kang April. Ternyata kita satu grup PA ya, di ICMI ya, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia wilayah Provinsi Banten. Beliau di divisi ketenagakerjaan, saya di divisi bidang literasi. Baru nyambungnya di sini padahal satu grup. Baik, adik-adik, kawan-kawan, sebelum masuk ke materi, saya mau baca pantun terlebih dahulu. Karena pantun ini juga warisan budaya, tidak boleh dilupakan adik-adik ya. Boleh? Mau siap didengarkan? Siap. Siap? Fokus ya yang di belakang ya. Fokus. Ini pantun dari saya. Sultan Banten bernama Sultan Ageng Tirtayasa. Daerahnya maju aman sentosa. Jayalah terus bina bangsa. Mari kita lestarikan pesona dan budaya. Kawan-kawan, orang sudah banyak melupakan bahwa ciri adat ketimuran kita itu biasanya dengan pantun. Dan ini sudah sangat jarang sekali dilakukan. Padahal pantun ini sangat sastra sekali. Menegur orang, mengingatkan orang, itu akan lebih mengena dengan pantun. Satu lagi ya, boleh? Satu lagi. Bunga Kamboja harum baunya, tumbuh indah di halaman rumah. Inilah karya mahasiswa bina bangsa. Orangnya gagah, cantik, dan juga ramah. Baik, kawan-kawan, saya ingin menyampaikan materi ini, tapi saya mau cerita ya. Sebelum adik-adik jadi mahasiswa, sebelum adik-adik jadi siswa, saya sudah lebih dulu menjadi siswa dan menjadi mahasiswa. Saya ingin katakan kepada kalian semua, tidak boleh tidak didengar suara saya, wajib didengar ya. Dengarkan. Menjadi mahasiswa, menjadi siswa, karena ini ada siswa juga. Kalau cuma berangkat pagi pulang sore, kalian semua jadi mahasiswa dan siswa standar. Dan itu jutaan siswa di Indonesia melakukan hal yang sama seperti apa yang Anda lakukan. Dan saya seperti waktu zaman Anda jadi siswa, jadi mahasiswa, menolak jadi siswa dan mahasiswa yang standar. Di zaman saya pada waktu itu tahun 2000. Sebelum telekomunikasi dunia digital itu merebak, TikTok, YouTube, Facebook, iPad, semuanya muncul. Bagaimana cara membedakan saya dengan mahasiswa-mahasiswa yang lain? Bagaimana cara saya membedakan dengan siswa-siswa yang lain? Apa yang saya lakukan? Saya ketika siswa dan mahasiswa menulis di seluruh media massa. Tepuk tangan. Karena corong ide gagasan itu dibatasi hanya ada pada orang, maka lawan-lawan saya adalah dosen-dosen. Facebook belum ada, YouTube belum ada, TikTok belum ada, Snap video, Instagram itu belum ada. Semua orang ini menunjukkan kompetensinya hanya satu jalur. Apa jalurnya? Nulis di koran. Dan saya memposisikan waktu itu adalah mahasiswa dan siswa yang berhadapan dengan dosen-dosen saya.
Karena apa? Dosen juga ingin menunjukkan kompetensinya melalui tulisan di media massa berhadapan dengan para mahasiswa. Saya adalah salah satu. Maka setelah seperti Anda begini, tulisan saya menyebar dari Banten sampai ke Indonesia. Tulisan saya di seputar Indonesia, Republik tulisan saya. Dan saya ingin membuktikan bahwa saya beda dengan mahasiswa yang lain. Paham? Adik-adik, para mahasiswa, saya sudah menulis 56 buku. Beberapa di antaranya diterjemahkan ke bahasa asing. Dan saya hampir mengajar di seluruh kampus di Provinsi Banten. Mentok sampai Tangerang saya ngajar di UMT kan. 11 tahun saya di Universitas Muhammadiyah Tangerang. Mau masuk ke UNJ, mau masuk ke UI, dengkul udah kayak copot. Gak kuat, ancam gasnya. Balik lagi saya kemarin dikurung ke kampung saya. 11 tahun saya di UMT, 10 tahun saya di Unraja, saya ngajar di Unraja. Dan hampir di seluruh kampus saya pernah ngajar. Kawan-kawan, ada deh ya, menggali pesona budaya Banten melalui peran media dan komunikasi dalam pelestarian tradisi. Yuk kita masuk saja, langsung ya. Ada ya, lihat ya, lihat ini, masuk deh. Nah ini biodata saya ya. Saya juga pernah menjabat wakil kepala sekolah, saya pernah menjabat kepala sekolah, wakil ketua himpunan sarjana pusat Indonesia di Banten, saya pernah jadi di provinsi ini. Kemudian saya sekretaris musyawarah kerja kepala sekolah, saya kepala sekolah 3 tahun lalu, kemudian saya mengundurkan diri karena saya nggak mau terikat, pusing, saya pengen berkelana kemana-mana ya. Nah 12 kali juara sastra tingkat provinsi, saya peraih penulis bestseller tahun 2018 dari penerbit Ruang Publishing. Kalau Anda mencari buku, judulnya Ada Surga di Kerudung Ibu, nah itu buku bestseller. Yang nulis adalah saya. Ya. Kemudian penulis 50, sekarang sudah 56 buku saya tulis. Ya. Nah, keahlian saya deh, keahlian saya. Bidang saya adalah menulis sastra, ilmiah juga seperti misalkan bikin esai, artikel, itu ya bidang saya. Kemudian saya content creator, ya, you yang baru sebatas jadi follower, yang sebatas jadi subscriber, berhenti jangan jadi follower subscriber. You harus jadi pemain. Saya bukan mahasiswa IT, tapi saya mengelola 6 channel YouTube saya, semuanya sudah dimonetisasi. Mahasiswa bina bangsa harus keren, ya. Kampus dari pinggir jalan, tingkat berapa itu kan? 4 atau tingkat 6. Maka kemampuannya harus level 6. Iya, jangan level 1. Level 1 masih injak-injak. Orang bicara literasi digital, maka kita harus sudah bicara literasi finansial. Kalau kita masih bicara digital, baca tulis, kapan sudie? Semalam saya nonton TikTok affiliate sebulan gajinya 700 juta, ada yang sebulan 1 miliar. Pas saya tanya, lulusan apa? Lulusan SD. Lulusan SD gajinya 700 juta, lulusan bisa bangsa harus 5 triliun. Amin. Mimpi Pak enggak mimpi. Ada saya konten kreator sejak pandemi corona. Jujur, walaupun tidak seperti mereka, saya juga sudah dapat ratusan juta dari YouTube saya, dari fans-fans saya. Nah, materinya kebetulan cocok dengan tema yang kita usung, pesona budaya Banten. Kalau Anda buka berita viral Indonesia, BVI, kalau Anda buka fanpage saya, Rahmat NIHS, itu isinya tentang sejarah-sejarah Kesultanan Banten, tentang makam-makam Karoma, tentang benda-benda pusaka. Tapi sekarang yang lagi viral adalah PIK yang ada di Banten Utara. Masuk saya ke wilayah itu, karena masuk wilayah Kesultanan Banten. Jadi, kalau you mahasiswa cari duit minta dari orang tua, you mahasiswa ketinggalan. Cuan itu banyak di pinggir jalan. Bukan berarti kita ngetopin mobil ya, bukan. Banyak adik-adik ya. Siswa-siswa SMK mana di SMK? Sekolah menengah kejuruan. Bidang apa kalian?
Siapkan dari sekarang, ya. Jangan cuma goyang-goyang gak dapat uang. Emak-emak dasteran gajinya puluhan juta, emak-emak dasteran. Kongseng. Halo guys, kita bikin tumis guys, itu puluhan juta itu. Ya, yang lebih parah lagi, yang disorot cuma pantatnya doang. Gini, parah itu. Itu sampah digital. Nah, kita tidak main di wilayah itu. Paling tidak isinya informatif, informasi, ada nilai-nilai, ada value yang kita jual, ada ilmu pengetahuan yang kita berikan. Tidak sekedar goyang-goyang. No, kita tidak. Malu dengan predikat kita. Ya, sebelum masuk ke sini, adik-adik memanfaatkan HP dari mana tadi sponsornya? Apple Me. Pakai Apple Me itu untuk bikin konten yang bagus, karena Apple itu fotonya keren-keren. Kameranya jernih. Kalah tuh, saya punya 3 HP. Infinix kameranya buram. Tapi uangnya itu udah sebaliknya gitu. Kamera buram hasilnya bening. Uangnya maksudnya. Ya itu Samsung A05, Samsung A02 tahun 2019 saya beli. Konten sudah berapa? Hampir 6 tahun jadi konten kreator. Mana yang Apple? Mana yang Apple yang gambarnya jernih katanya? Jernih nggak hasilnya? Cuannya jernih nggak? Jangan mau kalah. Saya sudah tua, bukan usia Anda. Waktu saya usia Anda, tempurnya bukan di konten digital, tempurnya itu di koran. Karena waktu itu belum ada. Itu masa lalu saya. Baik, Pak Rahmat, sebagai bentuk apresiasi yang lain, saya sebelum pandemi corona sering bolak-balik ke Singapura, ngisi materi di kedubes di Singapura. Saya ngisi materi di Malaysia. Saya pernah ngisi materi di UPM, Universitas Kebangsaan Malaysia. Saya pernah ngisi materi di NTU, Nanyang Technology University Singapura. You nggak percaya, you juga bisa. Yang penting you semua ini keras perjuangannya. Yang lain bisa gajian, kenapa saya bisa gajian? Toh sama saja YouTube-nya itu juga. TikTok kamu dengan TikTok saya sama TikToknya, cuma mungkin isinya saja berbeda. Ya kan? Facebook kamu dengan saya sama, itu juga platformnya. Cuma bedanya mungkin kamu bagian make up, kalau saya bagian ngerotos tenaga masalah. Platformnya sama. Laporan AdSense juga sama, mungkin gaji nanti yang berbeda karena tergantung penonton. Go, langsung Mas, jangan lama-lama. Baik, kawan-kawan mahasiswa, 2 tugas saya akhir di tahun 2024 ini di sini, sama nanti tahun baru saya harus orasi budaya bidang kepenulisan. Malam tahun baru 2024-2025. Sekira 1 bulan yang lalu saya ngisi materi di Perpusnas Writer Festival di Jepara. Pulang dari Jepara mampir ngisi materi di lapas, lembaga pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan Brebes kelas B2. Saya ngisi materi, pesertanya siapa? Pesertanya adalah orang-orang penjara. Saya tanya, you masuk penjara apa masalahnya? Narkoba. Sama. You masuk penjara apa masalahnya? Membunuh. You apa masuk penjara ada di sini? Perkosa. Macam-macam. Misi materi di lapas 2 Brebes Jawa Tengah. Pulang dari festival Perpusnas Festival Writer Festival. Pulang dari sana, saya ngisi materi di Yayasan Asifa Amalindo. Pesertanya siapa? Pesertanya mantan-mantan ODGJ, orang dalam gangguan jiwa. Saya latih penulis semuanya. Kalau you bisa nulis, ODGJ paling sukses kamu. Orang dalam gangguan jiwa. Kalau you bisa main konten kreator, lu orang gila, pasti bisa kaya. Di sana, di Yayasan Asifa Amalindo Pratama. Baru kemudian saya ke Hotel Krakatau, Hotel Royal Krakatau, itu dengan kantor bahasa provinsi Banten. Adik-adik, tidak boleh tidak didengar suara saya. Saya mahasiswa paling menderita di zaman Anda waktu saya zaman dulu.
saya bertahan kemudian itu menulis. Kalau saya pengen dapat uang, menulis. Karena honor tulisan itu membiayai perjalanan perkuliahan saya. Adik-adik, kalau pengen dapat uang banyak, ikut lomba. Kalau juara, jutaan kita dapat uang dari lomba. Jadi, you pada jangan cuma nongkrong di kampus-kampus doang. Kalau nongkrong di kampus doang, ini yang nggak jalan. You jadi mahasiswa standar, dan saya menolak yang standar begitu. Paham? Mantap. Kamu punya keahlian jadi pembawa acara. Kamu tonton ini pembawa acara kancah internasional. Bisa nggak dari sini nih masuk ke TV? Bisa nggak dari sini nih menjadi pembawa acara presiden? Pasang itu. Minimal kalau kita belajar pembawa acara di sini, minimal reda-reda menjadi pembawa acara pengantin. Karena dapat makan gratis, uploadnya gede. Iya kan? Iya. Di kampung nih pembawa acara pengantin nih kalau di kampung. Lumayan, 150.000 makan buat kakak kaya. Di kampung, beda kalau pembawa acara kerja. Ya kalau level nasionalnya, saya juga pernah jadi pembawa acara Pak Muhammad tuh, Menteri Pendidikan beberapa kali. Nah, jadi itu, bakat itu, public speaking itu perlu dilatih. Ngomong di konten media begini, perlu public speaking yang bagus. Ngomong di sini, public speaking yang bagus. Kalau public speaking yang bagus, Anda akan dipakai di mana-mana. Oke? Tambah juga kamu bisa nyanyi. Kalau di orang hajatan, public speaking yang bayarnya jutaan, teman saya itu 4 juta, 5 juta, 8 juta, 12 juta, itu dia bisa nyanyi. Acara akad nikahnya beres, dia menyanyi, menghibur. Dari jam 7 sampai jam 2, tapi dapat honornya 5 juta. Dapatkah selamanya kita bersama menyatakan perasaan sama-sama? Stop, segitu aja. Jangan panjang. Ya. Itu 5 juta men, teman saya itu. Ya. Hanya kemampuan public speaking dan bisa nyanyi. Kalau saya nyanyinya nggak bisa. Jadi kena acara khusus doang masuknya. Wih, rela acara khusus udah hilang sayanya. Berhenti di situ. Kalau dia tampil nyanyi biasa. Ya, oke. Ada deh. Langsung sini ya. Tentang sejarah cinta rakyat Banten. Ada deh. Kalau materi ini tidak dicuali banyak. Tapi saya mau cerita. Cerita yang namanya cerita rakyat Banten itu disebut anonim. Anonim itu tanpa nama. Saya dapat cerita kadang kura, kadang kancil, kadang monyet. Dari mana dapatnya? Orang-orang tua kita saat kita tidur menceritakan dongeng-dongeng itu. Ketika ditanya, Bu, siapa pencerita pertamanya? Nggak ada yang tahu. Itu cerita turun-temurun. Itu disebut dengan cerita rakyat. Juga disebut dengan cerita lisan. Karena tidak diketahui siapa pengarangnya. Ya, si kadang kura, si kadang monyet, kadang kancil, buaya, itu nggak ketahuan. Ya, tetapi karena sekarang zamannya modern, maka cerita-cerita rakyat itu sekarang sudah diketahui pengarangnya. Misalkan legenda Gunung Pinang, sudah ada pengarangnya, dan itu sering dilombakan dalam lomba dongeng dan saya juga jurinya. Kemudian asal usul Pandai Gelang, ada itu. Ya, asal usul pada rincang, ada itu. Sekarang karena itu semuanya dituliskan untuk menjaga nilai-nilai lokal, nilai-nilai luhur, tradisi, kelisanan, maka seluruh guru saya juga yang melatih bagaimana cara menulis cerita rakyat. Mungkin 2 bulan yang lalu saya melatih 80 guru sekabupaten Serang di Hotel Mahadria penulisan cerita rakyat. Kenapa? Banyak cerita-cerita yang beredar di tengah masyarakat itu tidak digali. Ketika lomba yang muncul Dambu Awang lagi, Pandai Gelang lagi, padahal cerita rakyat itu begitu banyak. Oke? Ya, jadi ini kawan-kawan ya. Fungsinya apa itu cerita rakyat? Adanya untuk media pendidikan. Kenapa? Di sana ada kejujuran. Di
menyaksikan pantai Teluk Banten. Dampu awang menerawang ke laut. Nampak kapal-kapal besar dari Malaka melintas. Pikirannya ingat, bagaimana saya bisa kaya ikut menjadi anak buah kapal. Bu, Dampu ingin pergi ke negeri seberang, Bu. Saya ingin menjadi anak buah kapal, Bu. Jangan, Dampu. Kamu masih terlalu kecil. Tapi kalau begini terus kita akan jadi miskin, Bu. Kita tidak punya apa-apa, Bu. Hati Dampu awang terus bergejolak ingin menjadi anak buah kapal untuk pelayaran di Malaka bersama Tengku Abu Macan. Itu mengajarkan anak laki-laki harus berani berjuang. Iya, anak-anak bina bangsa bolak-balik kampus rumah. Kapan dia bergerak? Dampu awang cerita rakyat umur masih lulusan SD SMP sudah minta ke ibunya untuk berangkat ke Malaka. Apa? Berjuang merubah nasib keluarga dan bangsanya. Tepuk tangan. Yuk, bolak-balik mall. Ngapain di mall? Sono ke perpustakaan atau ke bina bangsa, baca buku di sana. Itu cara kita merubah masa depan kita, seperti yang dikisahkan legenda Gunung Pinang dengan tokoh Dampu Awang. Terus lagi nih, lanjut lagi nih. Ya, paham ya? Ada nilai-nilai pendidikan, hiburan juga ada, ya. Kemudian juga saran untuk menyampaikan nilai-nilai moral. Kalau kamu di akhir cerita Dampu Awang, kalian tahu Dampu Awang setelah kaya, kemudian dia berkhianat kepada ibunya. Dia nikah dengan perempuan cantik anak Tengku Abu Macan. Ketika dia kembali ke Banten, apa yang terjadi? Orang-orang di Teluk Banten, woi, uang, kapal Dampu Awang wis teka. Kapal Dampu Awang sudah datang. Orang-orang Teluk Banten, wong kontak, wong Tirtayasa, wong Banten lama, kumpul di pinggir pantai. Mana kapal Dampu Awangnya? Mana kampung Dampu Awangnya? Itu. Ibu Dampu Awang yang sudah keriput, peot, bungkuk menemui itu. Dampu, kaukah itu anakku, Dampu? Kata istri Dampu Awang yang cantik bahkan itu, kakak, siapa dia? Siapa perempuan tua ini? Memanggil-manggil kamu adalah anaknya, kakak. Hai perempuan tua, kamu bukan ibuku. Pergi kamu, pengawal, dia. Karena ada perempuan cantik di samping Dampu Awang, perempuan tua dihina. Padahal itu adalah ibunya. Apa yang terjadi nilai moralnya? Dampu Awang dalam cerita itu dikutuk, kapalnya tenggelam dan berubah menjadi batu. Di cerita rakyat ada. Tapi sayangnya anak-anak kita sibuk main game semuanya di HP. Ada juga yang berjalan ikutan jadi judi online, geblak itu namanya. Lanjut ya. Saya mau cerita dikit ya. Saya mau cerita mengenai alam laut, kehidupan sosial ya, mitos-mitos ya, kemudian penciptaan tokoh-tokoh legendaris dan nasihat moral. Ada asal-usul gunung laut, sungai, kisah para raja, putri serta berbagai tentang hewan-hewan yang memiliki kekuatan magis. Jadi itulah makanya penting ini cerita rakyat ini perlu digali lagi, ya, agar kita memiliki sense of civilitas. Ya, lanjut. Nah, jadi kalau kita mau tarik ini cerita rakyat ini, kawan-kawan, adalah bentuk refleksi kehidupan masyarakat Banten. Harusnya Banten ini adik-adik makmur maju kayak Singapura. Karena ini dulunya adalah sebuah negara, kerajaan ini. Pada dan sejarah terus menjelaskan itu. Ini pelabuhan Karangantung, kapal-kapal dagang dari Eropa masuk ke kita. Kapal dari Denmark, kapal dari Turki, kapal dari Belanda, kapal dari Arab, India, dari darat masuk ke pelabuhan Karangantung. Harusnya ini menjadi Banten ini mercusuar. Ya. Tapi saya di Banten yang miskin, ya susah sekarang ya. Nelayan-nelayannya lagi ribut di pantai, tidak kapuk jua. Hah, waktu 5 menit mana? Udah, kebut. Biasa ngisi materi sampai jam 10 malam, jadi 5 menit aduh.
ya, Allah Akbar ya. Kayak gitu loh. Nah, kawan-kawan, bentuk sastra itu ada dalam bentuk lisan, dongeng-dongeng, dalam bentuk cerita rakyat, ada juga dalam bentuk adat istiadat. Bentuknya apa? Tari-tarian, tradisi-tradisi. Yang menarik di sini tadi itu masuknya dalam tarian modern. Kalau tari tradisinya enggak begini, enggak musiknya Banten Jawara, Banten Jawara. Kalau tari, artinya kalau tari tradisi nggak gitu, ya kan? Biasanya pakai apa ya? Pakai apa beduk, pakai apa gitu ya. Ini mah tari modern, judulnya Banten Jawara ya. Rasa cerita lama tuh dari 5 menit deh. Ya, kemudian ada lanjutan. Udah dari panitia itu materi itu. Ada situs sejarah, kawan-kawan, ada situs sejarah. Nah, situs sejarah ini perlu dijaga. Ya, saya liputan di wilayah keraton ini apa? Pakai wong pacaran. Jelas saya liputan kesultanan cuma pacaran di situ. Ada juga yang pra-wedding ada. Nah, kalau pra-wedding masih mending lah ya. Itu yang mojok-mojok ya. Kata saya, kamu ini merusak aja di sini, jangan pacar-pacaran di sini, ke? Emang kakaknya dari mana, ke? Saya liput kamu, saya bilang. Iya pergi ya. Jadi ini perlu dijaga. Masjid Agung Banten masih ada di sana ya. Kemudian juga Benteng Sperling. Siapa yang tahu siapa pembuat Benteng Sperling? Yang tahu? Hah? Kamu tahu? POC merek dagang loh, ya? Bukan, salah. Tapi udah bagus lah kamu ngomong POC daripada gak ngomong ya. Ada tahu siapa pembuat Benteng Sperling? Wih, lagi dicari di Google ya. Ada tahu? Dia membuat Benteng Sperling, dia juga membuat pengindilan abang, pengindilan emas, pengindilan putih untuk penyaringan air. Lucas John Cardell, ya, orang Belanda yang membuat, namanya Lucas John Cardell. Dia membuat Benteng Sperling. Lanjutkan. Nah, mengapa dana cerita rakyat ini penting dilestarikan? Pertama, identitas budaya. Ketika orang-orang lain, negara-negara lain tidak memiliki identitas budaya, maka Banten harus punya, Indonesia harus punya. Karena di masing-masing provinsi dia punya identitas budaya masing-masing. Ini saya bersuara keras di dinas-dinas perpustakaan. Ada yang tahu jabatan saya di provinsi saya minta baca. Minta baca provinsi Banten. Minta baca nasional itu ada namanya, pertama itu Tantowi Yahya. Yang kedua Andi F. Loya, Endi. Yang ketiga Najwa Shihab. Saya diangkat duta baca lagi zamannya Najwa Shihab. Sekarang sudah berlaku. Nah, Banten sejak 2018 duta bacanya masih saya. Ya, ini kawan-kawan. Yang kedua, pendidikan nilai-nilai luhur. Ya, siapa-siapa yang durhaka sama orang tua, kenapa sih Pak kok dikutuk jadi batu? Karena dulu hukuman penjara belum ada, maka hukuman adat yang dipakai bentuknya dikutuk jadi batu. Ada yang jadi batu, ada yang jadi monyet, ada yang jadi babi. Karena apa? Karena dulu penjaranya belum ada, maka hukumannya lebih kepada hukuman alam. Lanjut. Sumber inspirasi ya, orang mau bikin pertunjukan, mau bikin teater, mau bikin film, nah itu bisa bersumber dari cerita rakyat. Pengetahuan lokal, karena masing-masing provinsi beda-beda, maka menjadi pengetahuan lokal untuk wilayah provinsi Banten. Golok Ciomas ya, kemudian juga ada Arsadomas itu yang ada di sana di Baduy. Kemudian juga ada tempat-tempat lain. Di sana ada rumah Syekh Nawawi Al-Bantani, pengarang kitab di dunia. Jadi banyak sekali adik-adik, jangan sampai kita mahasiswa pengetahuannya minim, harus lebih banyak. Karena apa? Karena kita memasuki pengetahuan global. Lanjut pariwisata ya. Kesultanan Banten itu uangnya per hari itu miliaran. Dari mana? Dari orang sedekah. Ya kan? Gunung Santri saya liputan di makam Ki Soleh, uangnya banyak, setiap orang datang ke situ sedekah. Banyak sekali kotak-kotak amal di situ. Belum lagi dari oleh-oleh yang dibeli para peziarah. Pariwisata. Lanjut Pak. Takut itunya takut BK diambil sama panitia. Lanjut. Bukan. Anak lanjut udah. Strategi penyebaran cerita rakyat Banten.
Adik-adik, kalau dulu mendengarkan cerita lewat lisan orang tua, sekarang harus main di sini. Bisa menggunakan podcast, wawancara orang-orang yang didak. Saya punya podcast, namanya podcast sama kayak IHS tuh. Podcast saya punya podcast. Tapi karena sendirian nggak lanjut podcastnya. Jadi langsung saja saya temui orangnya, Pak, kita wawancara. Kita ngintip perosnya, kita ngobrol. Yang kedua, bisa menggunakan video animasi, oke? Kartun-kartun, kan? Yang ketiga, menggunakan e-book kita dapatkan langsung masuk ke HP, masuk ke laptop. Lalu kemudian aplikasi mobile, ya. Semua ini proses untuk terus melestarikan cerita rakyat Banten. Kalau tidak begitu, hilang nanti ceritanya. Kalau hilang, siapa lagi yang mau mengamankan kita? Dari total 1.500 bahasa di Indonesia, bahasa-bahasa daerah sisanya tinggal 750, setengahnya hilang bahasa-bahasa daerah. Padahal puncak tertinggi kebudayaan adalah bahasa-bahasa yang ada di daerah masing-masing. Bahasa daerahnya punah. Penelitian lagi mengumpulkan bahasa-bahasa daerah agar tidak punah. Lanjut, integrasi strategi dengan kurikulum pendidikan. Siswa-siswa harus diajarkan tentang pengetahuan cerita rakyat. Lomba-lomba dongeng cerita rakyat digalakkan. Agar apa? Agar ini tidak hilang. Kalau hilang, identitas budaya kita menjadi hilang. Lanjut, lanjut. Sebentar. Naik lagi. Ini buku kita, Nah, ini buku saya. Ini buku saya yang dicetak di Kemendikbud. Asal usul Golok Ciomas. Kalian aja nanti di buku muncul. Asal usulnya Golok Ciomas itu 2023 karya buku saya dimuat di Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia. Lanjut ya. Apalagi strateginya kerjasama dengan seniman lokal, melakukan pertunjukan, drama, teater, kabaret yang isinya adalah mengangkat cerita rakyat. Kalau nggak begitu, hilang kita semua. Ada nanti dewasa identitasnya nggak punya. Ya, gampang untuk menghancurkan sebuah identitas kebudayaan. Jangan dipublikasi, jangan ditulis ulang, jangan diajarkan. Dengan sendirinya akan hilang. Ya, lanjut. Nah, strategi penyebaran ada namanya kemitraan dengan media massa. Nih, kita pertunjukan di Bina Bangsa, teater atau apa, undang wartawan. Kalau wartawan nggak datang, bikin press release. Kita bagikan press release-nya, kita unggah di sosial media kita masing-masing. Itu yang dimaksud dengan kemitraan dengan media massa. Sekarang media massa itu tidak mesti harus mainstream. Kita sendiri juga bagian daripada informasi, penyebaran informasi untuk media massa. Waktu habis, kayak tinju saja ya, sudah waktu habis. Lanjut, globalisasi dan modernisasi ini tantangannya. Kenapa? Kalau semakin modern orang, dia akan meninggalkan yang tradisional. Padahal tidak semua tradisional itu buruk. Bahkan banyak yang tradisional itu baik. Yang modern itu banyak juga buruknya juga. Ya, HP itu modern, harusnya baik, tapi kebanyakan orang jadi game online. Kebanyakan orang judi online. Nah, itu menjadi buruknya. Kalau untuk ilmu pengetahuan dasar itu yang namanya HP. Lanjut. Perkembangan teknologi ini juga bisa menggerus ya nilai-nilai cerita rakyat. Terus satu lagi, urbanisasi dan migrasi. Kalau kita sudah pindah ke komplek, gabung ke orang komplek, identitas kita menjadi lebur. Ya, kita nggak bisa yang tadinya ngomong bahasa Jawa campur dengan orang komplek ikut bahasa Indonesia. Kalau kita ke sono hilang semua. Itu yang disebut urbanisasi. Bagaimana masyarakat yang satu daerah ke daerah yang berbaur menjadi satu, maka identitasnya menjadi hilang. Lanjut, kurangnya dokumentasi dan penelitian. Lanjut, terima kasih, semoga bermanfaat. Wih, visi materi dan main tinju, kejar-kejar kayak begini ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan saya kembalikan kepada moderator. Silakan. Oke, boleh beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Keren banget ya teman-teman materi tadi. Terima kasih Pak. Iya Mas Harul, keren banget ya. Kayak bercerita juga sih bapaknya, jadi nggak bikin bosan. Kayak dongeng-dongeng cerita tadi tuh kayak gampang banget dipahami semuanya. Oke teman-teman, tadi menarik gak sih pembicaraan tadi Pak Rahmat? Menarik gak teman-teman ya? Tapi kamera dari tadi kenapa sih ya? Ini loh Pak Syahrul, kok di sini kayak susah jaringan banget ya Pak Syahrul ya? Kayak kan kalau susah jaringan gini aku tuh nggak bisa kabarin pacar aku kalau aku tuh lagi jadi MC gitu loh Pak Syahrul. Makanya coba ya
Jangan lupa ya teman-teman ganti ke Kartu Tridi. Oke Kak Syarul, habis ini kita mau ngapain lagi nih Kak Syarul? Oke, kita kayaknya udah kelihatan kan samping kanan dan kiri kayak ada yang cantik dan ganteng banget tuh. Betul. Kan pasti juga tadi harusnya kan penampilan Pak Rahmat Helmi ini jujur sangat-sangat bermanfaat banget gak sih Kak Syarul buat kita? Tadi itu, Kak. Menceritakan tentang dongeng. Dongeng apa sih tadi tuh Kak? Ada dampuk awal ya Pak ya? Iya betul. Tadi tuh kayak untuk jadi batu. Batu. Wow, cerita banget tuh ya. Ya makanya jangan durhaka kepada orang tua. Betul. Oke Kak Syarul, kita habis ini kita mau ngapain lagi nih? Nah selanjutnya yaitu bakalan ada talk show yang akan dipandu oleh dua host kita yang tentunya kece-kece banget nih kemarin. Oleh siapa tuh Kak Syarul? Oke, langsung aja kita bacain CV-nya terlebih dahulu. Nama Dede, asal Pandeglang, berkuliah di Universitas Bina Bangsa semester 5, hobi videografi, fotografi, editing, dan desain. Pengalaman organisasi, Kadif Broadcasting Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi 2023 sampai 2024, Kadif Post Production LPR Extama 2023 sampai dengan sekarang. Selanjutnya yaitu Leo Feni Agustina, lahir di Kota Serang, mahasiswi semester 5, jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Bina Bangsa. Pengalamannya yaitu Wakil Ketua PMR SMA 6 Kota Serang, Wakil Komandan KSR PMI Unit Markas Kota Serang, dan anggota Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Bina Bangsa. Langsung aja kita serahkan kepada Kak Dede dan Kak Leo. Selamat datang Kak. Masya Allah, cakep dan ganteng ya. Halo semuanya, gimana nih tadi materinya? Menarik nggak kira-kira? Menarik banget ya pastinya. Pastinya menarik dong Kak Dede, narasumbernya juga oke-oke kan? Betul banget. Pertama tadi ada Dadan Sujana. Dadan Sujana ya, yang merupakan penulis juga ya dia, beliau di Dinas Kebudayaan. Dari Dinas Kebudayaan